Bab 661. Hakim bermulut besi yang jujur. Kawan polisi, kita sudah sangat akrab satu sama lain, apakah ini perlu? Kami mengikuti aturan di sini, nama. Luban. Jenis kelamin. Biarkan aku berpikir. Heyuwu mengangkat kepalanya dari catatan, menatap sutradara di depannya. Di sisi lain, rekannya Chen Dansen sedikit mengernyit lalu berbicara. Sutradara Lu, kami tahu Anda sudah bekerja keras bereksperimen dengan properti untuk film-film Anda, tapi bagaimanapun juga, ini area perumahan. Menciptakan ledakan seperti ini sangat menyulitkan kami. Saya minta maaf. Luban meminta maaf dengan tulus. Chen Dansen melirik laporan investigasi tempat kejadian perkara. Ledakan itu melibatkan sebuah meja kopi yang sebagian besar terbuat dari bagian atas kaca dan penopang logam, serta sebuah cangkir kaca tambahan. Mengingat efek khusus yang sering muncul dalam film-film Luban, polisi berpikir bahwa Luban mungkin sedang menguji beberapa teknik efek khusus baru. Setelah mengambil pernyataan Luban, mereka membiarkannya pergi dan kedua petugas polisi memeriksa ruangan itu lagi untuk memastikan tidak ada satupun barang milik Luban yang terlewat sebelum duduk berdampingan. Apakah itu benar-benar efek spesial? Heyuwu dengan sungguh-sungguh meninjau kesaksian Luban. Ia mengaku telah membuat cangkir peledak dan melemparkannya ke meja kopi, yang kemudian meledak. Hanya berdasarkan pernyataan ini, tampaknya Luban memang sedang meneliti alat peraga. Lagi pula, baik cangkir maupun meja kopi bukanlah bahan peledak. Kami tidak menemukan jejak reaksi asap di tempat kejadian, juga tidak ada tanda-tanda bubuk mesiu atau bahan peledak serupa. Apakah maksud Anda cangkir itu meledak sendiri dan mengeluarkan suara ledakan? Chen Dansen bertanya dengan sedikit geli. Aku tidak tahu, tapi... Heyuwu masih merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Saya dengar beberapa sutradara sangat serius dalam mengambil adegan ledakan, mempelajari sudut dan proses yang tepat untuk menangkap efek visual terbaik, bahkan meledakkan objek beberapa kali, dan beberapa sutradara berusaha mencapai realisme, bersikeras menggunakan objek asli untuk pengambilan gambar, seperti meledakkan mobil sungguhan. Sepertinya sutradara Lu juga begitu. Chen Dansen menjelaskan dengan pemahaman yang terlihat. Lagi pula, kita sudah memperingatkannya, dan dia pasti tidak akan melakukannya lagi. Kita harus percaya pada Direktur Lu. Baiklah kalau begitu. Heyuwu tampak yakin dan mengangguk. Tiba-tiba, Heyuwu merasa seolah-olah ada sesuatu di belakangnya. Dia segera berbalik dan melihat Luban berdiri di sana. Kapan kamu sampai di sini? Heyuwu bertanya cepat. Dia tidak menyadari Luban memasuki ruang interogasi dan tidak tahu dari mana asalnya atau seberapa banyak yang telah didengarnya. Untuk sesaat, Heyuwu merasa sedikit lega, untungnya, dia dan rekannya tidak mengatakan hal buruk tentang Luban atau menunjukkan kecurigaan apapun padanya, atau mungkin. Saya sudah ada di sini sejak lama, kawan polisi. Luban berkata dan meletakkan pena di atas meja. Aku tidak sengaja mengambil pulpenmu tadi dan aku pikir aku harus mengembalikannya. Chen Dansen melihat pena yang memang mereka gunakan sebelumnya untuk menandatangani dokumen oleh Luban. Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Terima kasih. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ngomong-ngomong, aku belajar sedikit tentang membaca telapak tangan saat syuting film. Bagaimana kalau aku beri kalian berdua demonstrasi kecil? Luban menawarkan. Heyuwu dan Chen Dansen bertukar pandang sebelum menjawab serempak. Kami tidak percaya pada hal semacam ini. Tidak apa-apa, biarkan aku berlatih sedikit. Luban bersikeras. Heyuwu merasa lebih baik membiarkan Luban melihatnya, jadi dia mengulurkan tangannya, telapak tangan menghadap ke atas. Luban mengambil tangannya dan memeriksanya dengan cermat. Pada saat yang sama, banyak sekali informasi muncul di telapak tangan Heyuwu. Tentu saja, Luban tidak mengerti apapun tentang Feng Shui atau ilmu ramal tapak tangan, dia hanya mengeluarkan pena perak di tangannya yang lain dan menghapus teks yang ditulisnya dengan tenang. Tak terlihat di balik Luban. Kemudian, dia dengan santai membolak-balik beberapa pengalaman dan pikiran terkini Heyuwu. Kencan butaku belum membalas pesanku selama 3 hari, haruskah aku berhenti mengiriminya pesan? Mie goreng yang saya makan hari ini sungguh lezat, wanita yang menjalankan toko mie memberi saya 3 potong daging ekstra besar. Ibuku memaksaku untuk kencan buta setiap hari, apa dia tidak tahu apa itu cinta bebas, dia tidak mengerti. Tampaknya polisi ini terus-menerus diganggu oleh masalah terkait kencan butanya. Setelah memikirkannya, Luban berkata, beberapa hal tidak bisa dipaksakan, lebih baik mengikuti arus. Kamu bahkan mungkin menemukan keindahan yang selama ini ada di sekitarmu. Jika kamu lebih memperhatikan lingkungan sekitarmu, kamu mungkin menemukan peluang baru. Mendengar kata-kata Luban, Chen Dansen merasa skeptis, nasihat semacam itu hanyalah nasihat umum,
yang memungkinkan pendengarnya menerapkannya dalam situasi apapun dan kemudian merasa seolah-olah sang peramal maha tahu. Tampaknya keahlian Lu Ban tidak terlalu istimewa. Itu masuk akal. He Yu mengangguk berulang kali, merenung dalam hati. Chen Dansen mendengus dengan nada menghina. Meski begitu, dia tidak menolak tawaran Lu Ban dan mengulurkan tangannya juga. Lu Ban mengikuti prosedur yang sama, pertama menghapus apa yang telah ditulisnya, dan kemudian menelusuri kehidupan sehari-hari Chen Dansen terkini. Kapan tetangga selesai renovasi, mereka mulai ribut jam 7 pagi, menyebalkan sekali. Saya sudah bilang saya tidak suka sayap ayam, tapi istri saya terus membelinya, saya bahkan tidak bisa menolaknya. Nilai ujian anak itu berantakan lagi, dan dia datang kepadaku karena takut dimarahi ibunya, seolah-olah aku tidak takut dimarahi olehnya. Tampaknya kedua pria ini, yang biasanya bekerja bersama-sama, menghadapi masalah yang sangat berbeda. Ada yang mengatakan pernikahan itu seperti benteng, mereka yang di luar ingin masuk, dan mereka yang di dalam ingin keluar. Tampaknya orang-orang yang bahagia semuanya sama, tetapi setiap orang yang tidak bahagia mempunyai masalahnya sendiri-sendiri. Lu Ban memikirkannya dan memutuskan bahwa sulit bagi orang luar untuk menyelesaikan masalah dalam negeri. Kamu mungkin mencoba berkomunikasi lebih banyak dengan orang-orang di sekitarmu dan mengungkapkan pikiranmu. Terkadang, ekspresi langsung adalah cara termudah. Terus-menerus menunggu orang lain mengerti bisa menjadi proses yang panjang dan menyakitkan. Mendengar kata-kata Lu Ban, Chen Dansen yang awalnya tidak yakin, mulai menganggapnya lebih serius. Dia menatap Lu Ban, ekspresinya menjadi serius. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Lu Ban bangkit berdiri dan benar-benar meninggalkan ruang interogasi kali ini. Chen Dansen dan He Yu duduk di kursi mereka, diam seolah-olah mereka adalah orang-orang yang baru saja diinterogasi. Setelah meninggalkan kantor polisi, Lu Ban pertama-tama menuju ke toko furnitur terdekat. Dia perlu membeli meja kopi baru dan beberapa cangkir. Dan pengujiannya hampir selesai. Sifat intrinsik suatu objek tidak dapat diubah, dan apabila deskripsinya sendiri bertentangan dengan sifat intrinsik objek tersebut akan berfungsi sesuai dengan sifatnya sendiri. Misalnya, jika sebuah batu berbentuk padat dan Lu Ban menulis, ini adalah cairan, maka batu tersebut akan tetap berperilaku sebagai benda padat dan tidak akan tiba-tiba mengalir kemana-mana. Kecuali jika Lu Ban menggunakan bahasa dalam deskripsinya untuk menyisipkan beberapa deskripsi yang harmonis secara alami. Memikirkan hal ini, Lu Ban punya ide baru. Ia berjalan kembali ke tempat tinggalnya, tetapi tidak langsung pulang. Ia malah mengetuk pintu kamar Qin Tiantian. Bab 662. Kepemilikan. Qin Tiantian masih bermain video game. Kegilaan terkini adalah game RPG yang baru dirilis. Permainan ini terkenal sulit, dunia terbuka tanpa peta yang sangat detail. Beberapa pemain, yang baru saja menyelesaikan tutorial, dipukuli oleh penjaga berkuda selama lebih dari 12 jam sebelum akhirnya berhenti karena marah, sebuah topik hangat di antara para pemain. Qin Tiantian memainkan permainan persis ini. Namun, ia adalah orang yang cerdas dan pemain yang berpengalaman. Dalam game RPG dunia terbuka seperti itu, ia tahu untuk tidak terpaku pada lingkungan sekitar. Menjelajahi peta dan mengembangkan diri, itulah kuncinya. Dia dengan cepat menemukan beberapa trik dan, setelah bertarung dengan burung gagak dan antek-anteknya selama beberapa lusin jam, dia naik level dan dengan mudah mengalahkan monster-monster yang mungkin membutuhkan waktu berjam-jam untuk dikalahkan oleh yang lain. Qin Tiantian merenung, dia tidak sedang streaming saat ini, hanya bermain secara rahasia. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar ketukan di pintu. Sambil mengenakan sandalnya, dia pergi ke pintu dan membukanya dan mendapati Lu Ban. Kamu kembali, ya. Qin Tiantian, tidak peduli mengenakan kaos lengan panjang yang ia gunakan sebagai piyama, berkata dan bersiap untuk kembali ke kamarnya untuk bermain game tanpa banyak emosi. Ngomong-ngomong, tadi siang saya mendengar suara keras dari lingkungan sekitar, saking takutnya saya sampai mengira itu gempa bumi. Saat dia berjalan terlatih-tatih kembali ke kamarnya dengan sandalnya, Qin Tiantian terus berbicara sambil menunjuk ke arah lemari es di dapur. Ada kola di kulkas, silakan ambil sendiri. Melihat ini, Lu Ban tidak berdiri kaku. Dia membuka kulkas dan hanya menemukan kola biasa. Kamu tidak punya diet kola. Apakah diet kola bisa diminum? Qin Tiantian bertanya dengan bingung. Tidak apa-apa, setidaknya tidak dalam botol biru. Lu Ban meraih kaleng dan meneguknya, tepat saat ia melihat Qin Tiantian asyik bermain. Beberapa pertukaran dan Qin Tiantian dikalahkan, tergeletak di tanah. Kamu mati. Huruf-huruf merah cerah muncul di layar, diikuti oleh gambar yang berubah menjadi hitam putih. Anda punya masalah dengan monitor Anda. Kata Lu Ban sambil menyesap kola dan mengambil sepotong wafer keju dari camilan yang Qin Tiantian sediakan di mejanya. Qin Tiantian mengangguk setuju.
Lalu dia terus mencoba lagi. Dia meninggal 4 atau 5 kali berturut-turut. Apakah Anda ingin mengganti monitor? Lu Ban bertanya. Tidak perlu, itu akan segera diperbaiki. Qin Tiantian menggertakkan giginya, hampir ingin menghancurkan pengontrol itu. Oh. Lu Ban menanggapi, sambil duduk di belakang Qin Tiantian dan dengan lambaian tangannya di belakang punggungnya, potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya muncul seolah-olah itu adalah halaman-halaman buku. Jika topik seperti tinggi badan dan bentuk tubuh tidak dibahas, dia adalah orang yang hebat untuk diajak berkomunikasi. Suka bermain video game, tapi akhir-akhir ini terlalu banyak bermalas-malasan, sehingga mengakibatkan penurunan keterampilan yang parah. Suka makanan pedas dan bisa mengunyah cabai mentah. Lajang seumur hidup, bahkan belum pernah bergandengan tangan dengan seorang pria. Daripada tidak pintar, dia terlalu malas menggunakan otaknya, yang membuatnya tetap naif dalam banyak situasi. Buruk dalam olahraga, langsung kehabisan napas setelah hanya berlari jarak pendek. Titik lemahnya adalah daun telinganya. Lu Ban dengan santai membolak-balik halaman, yang semuanya berisi penjelasan serupa. Awalnya, ia berharap tiba-tiba menemukan sesuatu seperti, sebenarnya, dia selalu tahu, hanya berpura-pura bodoh, atau sumber polusi terbesar di dunia, keberadaannya adalah penguasa kuno, semacam twist seperti itu. Namun sayangnya, untungnya, Qin Tiantian adalah orang dengan sisi dalam dan luar yang konsisten, dan karakternya dapat dipahami dengan jelas tanpa bantuan kemampuan super apapun. Mungkin karena itulah dia punya banyak penggemar. Berlutut di altar kebenaran. Kebenaran selalu paling mengharukan. Setelah menyaksikan Qin Tiantian mati di bawah pedang lawan sekali lagi, Lu Ban memutuskan untuk membantunya selama ujian. Setelah kalimat permainan, ia menambahkan beberapa teks. Suka main game, tapi akhir-akhir ini terlalu sering menyentuh game, menyebabkan penurunan kemampuan yang parah. Ketika kegagalan mencapai angka tertentu, jiwa lain yang bersemayam di dalam pengontrol akan terbangun, membantunya menyelesaikan level dengan sempurna. Lu Ban merasa deskripsi ini tidak bertentangan dengan deskripsi sebelumnya dan juga akan membantu Qin Tiantian meningkatkan keterampilan bermain gamenya, sungguh sempurna. Lumayan, juga aku. Dia mengunyah makanan ringan sambil menyaksikan Qin Tiantian berjuang. Saat ia baru saja menghabiskan kaki babi yang divakum, temperamen Qin Tiantian tiba-tiba berubah. Dengan cepat menjadi fokus dan serius, ritme dan kecepatannya dalam memanipulasi controller pun berubah. Saat itu, ia bagaikan reinkarnasi dewa permainan, beroperasi dengan fluiditas yang tak tertandingi. Dalam sekejap mata, karakter yang dikenal sebagai Valkyrie itu dengan mudah dikalahkan oleh Qin Tiantian, tanpa menyentuh karakternya sekalipun. Astaga, kapan aku jadi sehebat ini? Qin Tiantian baru tersadar setelah melihat levelnya tercapai. Mungkin kamu dirasuki oleh seorang pengendali elit. Lu Ban mengatakan kebenaran yang sebenarnya. Apa yang kau bicarakan, itu memang bakat gaming bawaanku. Qin Tiantian berdebat sambil memeriksa perangkat perekam untuk melihat apakah segmen ini tertangkap. Baiklah, apa yang membawamu ke sini hari ini? Ini hari liburku, dan aku berhak berada di rumah. Tampaknya jiwa dewa permainan telah kembali ke sang pengendali, dan Qin Tiantian sekali lagi mengambil tempat tinggi dalam hal kecerdasan. Tidak banyak, cuma cari teman makan. Mau barbeque? Lu Ban memutuskan untuk tidak menghapus kalimat itu sekarang, berencana untuk mengamati situasi selanjutnya. Berdasarkan pengujiannya saat ini, meski kemampuan, testamen, tidak dapat mengubah atribut asli, ia cukup fleksibel dalam hal memberikan atribut baru. Bahkan atribut yang tidak masuk akal pun dapat ditambahkan, selama tidak secara langsung bertentangan dengan atribut asli. Misalnya, deskripsi sebuah batu mungkin adalah, bongkahan batu padat, sangat keras, dan Lu Ban tidak dapat menambahkan, dapat mengalir, sangat lunak, tetapi ia dapat menambahkan, rasa ayam, untuk memberikan rasa ayam pada batu tersebut. Atau untuk sebotol racun, deskripsinya mungkin, air beracun, jangan diminum, dan Lu Ban dapat menambahkan, minum ini akan menyebabkan diare selama 3 hari, untuk mengubah racun mematikan tersebut menjadi pencahar. Ini benar-benar menguji kemampuan bahasa Lu Ban. Jika digunakan dengan tepat, kemampuan, testamen, sungguh tak tertandingi, cukup untuk menyaingi beberapa penguasa kuno. Tentu saja, membuat orang lain duduk dengan patuh dan membiarkan Lu Ban membolak-balik catatan mereka dan menuliskan teksnya sudah cukup sulit. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah restoran barbeque, di mana barbeque timur laut masih marak, terutama dengan banyaknya mahasiswa Universitas Jiangcheng yang menikmati makanan tersebut di akhir pekan. Lu Ban mengambil sepotong daging sapi, memeriksanya dengan kemampuannya. Daging sapi biasa, rasanya enak setelah dipanggang. Berpikir sejenak, Lu Ban menambahkan kalimat. Memakan ini akan sedikit meningkatkan kekuatan. Setelah menulis itu, dia melemparkannya ke atas panggangan,
lalu Qin Tian mengambilnya, memakannya dengan puas, dan memuji betapa lezatnya rasanya, sebelum mengambil sekaleng cola untuk diminum. Saat berikutnya, gelas di tangan Qin Tian mengeluarkan suara berdenting, karena dia secara tidak sengaja membuat penyok pada gelas tersebut. Petik 2 tanda tanya petik 2. Qin Tian menatap cangkir di tangannya, matanya penuh tanda tanya, dan ekspresi polos di wajahnya. Bos, itu yang memulainya. Dia membantah. Bab 663. Temukan keluarga untukmu. Setelah meminta pelayan mengganti gelasnya dan menyapu pecahannya, Qin Tian menyentuh gelas barunya dengan hati-hati. Lalu, dengan lembut, seolah-olah dia bisa menghancurkan kaca itu dengan sentuhan yang ceroboh, dia melingkarkan telapak tangannya yang kecil di sekelilingnya. Dia mendesah lega, mengambil gelas, dan meneguk abis kolanya. Saya merasa menjadi sedikit lebih kuat. Dia mengumumkan kepada Lu Ban seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Apakah tanganmu baru saja terluka? Coba aku lihat. Tanpa menunggu persetujuan Qin Tian, Lu Ban mengatakan ini dan meraih tangannya untuk memeriksanya dengan saksama. Petik 2. Qin Tian terdiam, tidak mampu menarik tangannya kembali, dan tidak punya pilihan selain membiarkan Lu Ban memanipulasinya. Pada saat yang sama, di telapak tangan Qin Tian, Lu Ban sedang meninjau beberapa catatan atribut. Nama, Qin Tian. Kekuatan, 55. Konstitusi, 45. Bangun, 30. Kelincahan, 45. Penampilan, 70. Kecerdasan, 85. Kekuatan kemauan, 90. Pendidikan, 70. Keberuntungan, 90. Kewarasan, 80. Lu Ban memperhatikan bahwa kekuatan Qin Tian sebenarnya memiliki peringkat 55, dan menurut pengamatannya, kekuatan orang biasa, kekuatan fisik, kekuatan inti, dan nilai-nilai lainnya, kebanyakan berfluktuasi sekitar 50. Kekuatan Qin Tian jelas di bawah 50 poin sebelumnya. Untuk seseorang dengan tubuh 30 poin seperti anak SMP, memiliki kekuatan di angka 40 sudah cukup bagus. Jadi, potongan daging sapi yang baru saja diberikannya pada Qin Tian telah meningkatkan kekuatannya hampir 10 poin. Tiba-tiba mendapatkan seperempat lebih banyak kekuatan, siapapun akan merasa sulit mengendalikan kekuatan mereka, bahkan Peter Parker pun tidak dapat melakukannya, apalagi Qin Tian. Memikirkan hal ini, Lu Ban tak kuasa menahan rasa penasaran. Jika ia memberi Qin Tian beberapa potong daging sapi lagi, bisakah kekuatannya menembus 90 poin, mencapai batas kemampuan manusia, atau bahkan melampaui 90 poin. Namun, demi kehidupan sehari-hari Qin Tian, Lu Ban tidak melakukan hal ini dan malah melepaskan tangannya. Dia segera menarik tangannya seolah-olah dia telah dimanfaatkan oleh Lu Ban. Siapa yang mengambil keuntungan dari siapa, sulit dikatakan. Setelah selesai memanggang, Lu Ban mengantar Qin Tian pulang. Lalu, sambil berjalan-jalan di sekitar lingkungan, ia membiarkan pikirannya melayang. Tampaknya kekuatannya tidak dapat mengubah atribut suatu objek secara langsung, tetapi secara tidak langsung dapat mengubah sifat asli objek tersebut dengan memberikan atribut pada objek lain. Dan untuk pemberian atribut, ada banyak ruang untuk operasi. Lu Ban melihat seekor kucing berguling-guling di sabuk hijau di pinggir jalan. Ia memikirkannya, lalu pergi membeli sosis dari supermarket di gerbang. Sosis, kandungan dagingnya hampir nol, tapi setidaknya ada rasa dagingnya. Dia membuka informasi tentang sosis dan menambahkan sebuah kalimat. Setelah makan, akan bisa mengerti bahasa manusia. Lalu, Lu Ban mendekati kucing yang diam-diam mengamatinya. Dia merobek bungkus sosis dan menyerahkannya. Meskipun kucing itu tetap waspada, aroma daging ternyata terlalu menggoda. Setelah beberapa kali mencoba, ia berlari menghampiri dan mulai melahap sosis itu. Lu Ban memperhatikan si kecil memakan sebagian besar sosis, lalu dengan puas menjilati cakarnya. Apakah kamu sudah kenyang? Lu Ban bertanya. Saya kenyang. Kucing itu menjawab dengan suara seperti susu. Sepertinya kamu sangat menikmati sosis. Lu Ban melanjutkan. Terlalu asin, saya makan apa saja yang bisa saya makan, tidak bisa pilih-pilih. Kucing itu menjawab dengan nada malas. Pemilik saya sebelumnya sering membelikan saya makanan kaleng, dan rasanya benar-benar enak, sayangnya, dia pindah dan meninggalkan saya. Jadi itu adalah kucing terlantar. Lu Ban berpikir sejenak, lalu berbicara. Ikutlah denganku, dan aku akan mencarikanmu rumah baru. Kucing itu melirik Lu Ban, memiringkan kepalanya, dan kumisnya bergerak sedikit. Masuk ke dalam rumah bersamaku. Lu Ban dengan cepat mencengkeram nasib kucing itu dengan tengkuknya. Sesampainya di depan pintu rumah Qin Tian, Lu Ban tiba-tiba teringat sesuatu. Baiklah, kamu mungkin harus menghindari berbicara di depannya seperti biasa. Kucing itu menatap dengan mata terbelalak,
tidak mengerti. Tampaknya ia benar-benar tidak tahu bahwa ia bisa berbicara seperti manusia. Bagi kucing ini, ia mungkin mengira ia hanya mengeong, karena kucing biasanya tidak mengeong kecuali jika mereka dalam bahaya atau berinteraksi dengan manusia saat mereka mengeong lebih sering. Seperti ini. Luban menjelaskan singkat kepada kucing itu. Ekspresi kucing itu berubah dari bingung menjadi terkejut dan kemudian benar-benar bingung. Kucing menggaruk kepalanya, JPG. Apakah saya berbicara bahasa manusia sekarang? Kucing itu menganggapnya agak luar biasa. Ya, dan tanpa satu pun suara, meong, di dalamnya. Luban tidak tahu apakah itu perubahan pada struktur tubuh kucing itu atau apakah kucing itu memang memiliki kekuatan luar biasa, tetapi di sanalah dia, memegang seekor kucing yang bisa berbicara di tangannya. Luban memeriksa bulu kucing itu. Kucing itu adalah kucing kaliko, kemungkinan besar betina. Konon, kecerdasan kucing biasanya setara dengan anak berusia 2 atau 3 tahun, tetapi mungkin karena ia belajar bahasa manusia, kucing ini tampak lebih pintar daripada kucing pada umumnya, mungkin sekitar kecerdasan anak berusia 7 hingga 12 tahun. Kalau kamu ngomong, dia bisa ketakutan, dan kamu bisa dibawa ke fasilitas penelitian, dikurung untuk diperiksa, dan disetrum setiap hari sampai kamu terbaring dengan mata melotot dan lidah terjulur. Dia mengeluarkan ancaman. Mendengar kata-kata Luban, kucing itu mengerti atau tidak, tetapi menunjukkan ekspresi terkejut yang dapat berlangsung selama setahun penuh. JPG. Setelah menyelesaikan masalahnya, Luban mengetuk pintu kamar Qin Tiantian. Ada apa? Aku sudah kenyang, aku benar-benar tidak bisa makan lagi. Qin Tiantian baru saja membuka pintu dan berbicara bahkan sebelum melihat Luban. Namun, dia segera melihat kucing itu. Wah, kucing. Enggak, aku nggak bisa ngemil tengah malam bikin gemuk. Tanda tanya besar muncul di atas kepala kucing itu. Aku menemukannya di lantai bawah, rasanya ada hubungannya. Aku tidak bisa menyimpannya karena aku punya anjing, tapi aku akan menitipkannya padamu, dan aku akan membayar makanan kucingnya. Luban melemparkan kucing itu ke pelukan Qin Tiantian. Qin Tiantian awalnya ingin menolak, tetapi setelah merasakan perut kucing yang lembut, dia ragu-ragu. Baiklah, tapi kalau kucing itu bikin masalah, aku tidak bisa memeliharanya. Katanya. Oke, aku akan membeli pasir kucing, kotak pasir kucing, makanan kucing, dan lain-lain. Usahakan untuk bertahan untuk sementara waktu. Kata Luban, lalu turun ke bawah untuk membeli barang-barang tersebut. Kucing itu duduk di tanah, memperhatikan Qin Tiantian. Halo, siapa namamu? Meong 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 meong. Qin Tiantian, seperti siapapun yang melihat kucing, menjadi sangat terpesona dan terus mengeong padanya. Beberapa wanita mungkin berpura-pura meremehkan kucing, tetapi pada kenyataannya, mereka berharap bisa memeluk kucing dan menghujani mereka dengan ciuman dan belayan. Qin Tiantian mengeong cukup lama, tetapi kucing itu tetap bersikap dingin tanpa terlalu memperhatikan. Hanya ketika Qin Tiantian lelah dan duduk di sofa untuk bermain dengan kucing, kucing itu meliriknya. Saya tidak dipanggil, meong-meong. Kata kucing itu. Bab 664. Kami adalah kucing. Oh, jadi namamu bukan Meo-Meo. Qin Tiantian mengangguk ketika mendengar apa yang dikatakan kucing itu, lalu bertanya. Lalu siapa namamu? Aku hanya tahu kalau aku seekor kucing, tapi untuk nama, aku tidak tahu. Kucing itu menjawab dengan jujur. Bagaimana kalau kami memanggilmu Schrödinger? Qin Tiantian menyarankan, meskipun dia tidak benar-benar tahu siapa Schrödinger, dia samar-samar ingat bahwa dia adalah seorang ilmuwan yang berhubungan dengan kucing. Dia pasti orang yang sangat menyukai kucing, kan? Kalau tidak, mengapa seorang ilmuwan dikaitkan dengan kucing dan juga diingat oleh Qin Tiantian? Schrödinger. Jelas saja, kucing itu tidak mengenal ilmuwan ini, ia hanya mengulang kata-kata Qin Tiantian. Baiklah, kalau begitu aku akan dipanggil Schrödinger. Katanya dengan gembira. Kamu berasal dari mana, dan bagaimana dengan orang tuamu? Qin Tiantian bertanya lagi. Aku tidak tahu. Kucing itu memperlihatkan perilaku yang pantas sebagai anak kucing kecil. Setelah berbincang sebentar, Luban datang mengetuk pintu sambil membawa perlengkapan kucing. Kita sudah menjadi teman baik. Qin Tiantian memberitahu Luban yang baru saja masuk. Senang mendengarnya. Luban meletakkan kotak pasir di tanah dan meletakkan kantong makanan kucing dan pasir kucing di dekat pintu masuk ruang tamu. Ya, tentu saja. Kucing itu pun menanggapi. Luban menatap kucing itu lalu menatap Qin Tiantian. Kalian berdua tampaknya akur. Ya, memang kasihan sekali, tidak ingat orang tuanya, sudah lama berkeliaran di luar. Ucap Qin Tiantian sambil membuka bungkus makanan kucing, mengambil beberapa makanan kucing ke dalam mangkuk, dan memberikannya kepada kucing itu. Kemudian, ia meletakkan kotak pasir di balkon ruang tamu,
membuka kotak pasir, dan menuangkannya ke dalam kotak. Enak, rasanya enak. Kucing itu mengeluarkan suara berderak saat memakan makanan kucing dan berkomentar. Baiklah, kalau kamu butuh sesuatu, beritahu saja aku akan kembali sekarang. Luban memandang kucing dan Qin Tiantian sekali lagi, merasa seharusnya tidak ada masalah. Tampaknya kucing itu tidak akan merasa khawatir di tempat Qin Tiantian. Setelah situasi kucingnya teratasi, Luban kembali ke tempatnya, ia membuka kulkas, ingin mencoba semangkuk puding. Pada saat ini, Luban menyadari ada satu cangkir puding yang hilang dari kulkasnya. Kapan dimakan? Luban mencoba mengingat-ingat, mungkin saja Qin Tiantian yang diam-diam memakannya ketika dia datang bermain suatu hari. Dia tidak khawatir, mengambil secangkir puding, dan meninjau informasi di atasnya. Puding, rasanya sangat enak, hidangan penutup yang sangat baik. Luban mengambil testamen, dan meninggalkan pesan di atasnya. Memakannya dapat meningkatkan kekuatan 1 poin. Setelah itu, Luban segera menghabiskan pudingnya. Rasanya memang sangat enak, lembut dan kaya, dingin dan menyegarkan, sempurna sebagai hidangan penutup setelah makan di musim ini. Setelah memakan puding, Luban merentangkan tangan kirinya. Teks terbentang di telapak tangannya seperti halaman buku. Luban langsung melewatkan beberapa hal aneh dan membuka atribut karakternya. Kekuatan, 55. Luban ingat bahwa kekuatannya juga pernah 55 sebelumnya, nilai yang sedikit lebih tinggi daripada orang biasa, berkat latihannya yang teratur, tidak ada masalah di sana. Tetapi inti persoalannya adalah bahwa ini telah menjadi nilai kekuatannya sejak awal. Setelah Qin Tiantian memakan sepotong daging sapi yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang hingga 1 poin, kekuatannya meningkat pesat, namun ketika Luban memakan puding penambah kekuatan, kekuatannya sendiri tidak berubah sama sekali. Di mana letak perbedaannya? Untuk memastikan bahwa bukan sifat puding itu sendiri yang bertentangan dengan peningkatan kekuatan, Luban juga menguji hal-hal seperti susu, air, dan biskuit. Namun kekuatannya tidak bertambah. Setelah percobaan itu, Luban nampaknya samar-samar memahami sesuatu. Kata-kata yang tertulis dalam perjanjian bertindak sebagai bentuk pencemaran bagi benda-benda itu sendiri, sehingga berpengaruh ketika berhadapan dengan orang dan makhluk hidup dengan tingkat pencemaran yang lebih rendah. Namun, ketika tingkat pencemaran seseorang sudah tinggi hingga tingkat tertentu, pengaruhnya tidak terlalu besar. Modifikasi tekstual yang ditinggalkan oleh kemampuan perjanjian, seperti monolog para tokoh besar tersebut, bukan tentang apakah Anda ingin menerimanya atau tidak, melainkan tentang keharusan menerimanya. Hal ini sama halnya dengan polusi. Dengan demikian, orang-orang biasa dan hewan seperti Qin Tiantian dan kucing akan mengalami perubahan tertentu setelah memakan makanan yang bertuliskan teks yang dibuat oleh Luban, sedangkan orang-orang terpilih oleh para dewa yang sering melintasi wilayah asing seperti dirinya tetap tidak terpengaruh. Senada dengan itu, Luban menguraikan bahwa informasi tekstual yang ditulisnya mungkin tidak berdampak besar terhadap polutan tingkat tinggi. Pertama-tama, konten yang ditambahkan oleh perjanjian tidak boleh bertentangan dengan sifat asli suatu objek, dan polutan tingkat lanjut tersebut sudah memiliki banyak sifat yang kacau, campur aduk dari segalanya. Tidak akan mudah bagi Luban untuk segera menemukan aspek yang tidak bertentangan dengan sifat-sifat yang sudah ada. Kedua, hal-hal itu sudah kehilangan sebagian besar kewarasannya, terjerumus ke dalam kegilaan. Menambah atau mengurangi karakteristik tertentu tidak akan banyak berpengaruh. Seperti halnya Luban sendiri, dia sudah mampu meleleh, memiliki sedikit lebih banyak atau lebih sedikit kekuatan bukanlah masalah besar. Dan pengaruh polusi semacam itu, menurut Luban, seharusnya juga halus. Lagi pula, ia tidak tahu apakah karena Qin Tiantian menjadi tercemar sehingga ia tidak merasa aneh berbicara dengan kucing, atau karena mekanisme pertahanan dirinya yang luar biasa memungkinkannya untuk berbicara dengan lancar dengan kucing itu. Tentu saja, Luban selalu dapat meninggalkan teks dan catatan pada benda-benda di sekitarnya, menciptakan berbagai benda dengan kekuatan luar biasa tertentu untuk digunakan dengan cepat. Luban mengambil pena dan membuka informasinya. Pena tanda tangan umum, mampu meninggalkan bekas. Seketika, Luban menambahkan sebaris teks kecil. Dengan memegang pena ini, seseorang akan menguasai semua metode memutar pena. Luban mengambil pena dan segera merasakan beberapa pengetahuan mengalir ke otaknya. Sensasi ini seperti jaring laba-laba yang menutupi korteks otaknya, perasaan kental disertai ingatan yang terbangun dari naluri. Di tangan Luban, pena tanda tangan ramping mulai berputar dan melompat. Ia memutar pena dengan berbagai cara yang lincah, ada yang pernah dilihatnya dan ada yang belum pernah, sesekali melemparkan pena ke langit, atau membuatnya melompat di ujung jarinya. Jika ada kompetisi memintal pena sedunia, maka Luban pasti akan memenangkan kejuaraan tanpa ragu. Namun ketika ia meletakkan pena tanda tangan dan mengambil yang lain, mencoba meniru manuver mencolok yang baru saja dilakukannya. Ketak.
Pena itu jatuh ke meja seolah mengejek kelincahan jari Luban. Sensasi ini membuat Luban teringat linggisnya yang hilang. Mungkin saya dapat menggunakan metode ini untuk menyampaikan informasi, untuk memberikan pengetahuan. Berpikir demikian, Luban memutuskan untuk memesan linggis kokoh secara daring untuk mengenang teman yang telah menemaninya selama ini. Sementara itu, dalam pandangan Luban, pena tanda tangan di atas meja meliuk-liuk seperti ular, membentuk teks dingin dan acuh tak acuh dari Silent-Lens. Tugas pengembangan karir. Bab 665. Bentuk ekspresi baru. Tugas pengembangan karir. Sarana komunikasi di masa lalu dibatasi oleh persepsi, dan ekspresi selalu memiliki batasnya. Anda telah mencapai puncak dalam bentuk ekspresi tradisional, saatnya untuk memasuki era baru dan menjadi pendiri sejati, memimpin tren baru. Persyaratan tugas, membuat bentuk ekspresi baru. Persyaratan tugas, pengaruhi kemanusiaan, 0/10 juta. Katanya orang pertama yang makan kepiting itu pemberani, tapi bagaimana dengan orang pertama yang minum susu? Luban melihat teks yang terdistorsi itu dan segera mulai berpikir tentang cara menyelesaikan tugas ini. Menurut deskripsi tugas dari Silent-Lens, ia perlu menciptakan bentuk ekspresi baru sebelum mempertimbangkan hal lain. Bentuk ekspresi dalam karya seni tak lain adalah teks, suara, gambar, dan beberapa karya seni juga mencakup sentuhan dan penciuman. Bahkan ada pengalaman yang berkaitan dengan rasa, dan konon beberapa karya membutuhkan pengalaman yang menyentuh hati, sesuatu yang tidak dipahami Luban. Dia memutuskan untuk melihat karya-karya itu terlebih dahulu, mencari inspirasi. Setelah mencari secara daring, Luban menemukan bahwa ada pameran seni di Jiangcheng baru-baru ini yang memamerkan berbagai karya seni yang dibuat oleh seniman postmodernis. Setelah membaca pengantar pameran, Luban merasa itu bisa berguna untuk kesempatan ini, dan dia segera memesan tiket. Tidak lama setelah dia memesan, telepon Luban berdering. Dia melihat bahwa itu nomor yang tidak dikenal dan menjawab panggilan itu. Apakah ini Direktur Luban? Orang di ujung sana berbicara dengan sangat sopan. Luban menjawab, tidak tahu siapa orang itu. Kami adalah penyelenggara pameran seni, film modern. Kami baru saja menerima reservasi untuk mengunjungi pameran tersebut. Bolehkah saya mengonfirmasi apakah Anda yang memesannya? Orang itu bertanya dengan hati-hati. Ya, ini aku. Ada apa? Saat ini, karena pembelian tiket memerlukan otentikasi nama asli, tidak mengherankan jika mereka tahu Luban telah memesan tiket. Oh, tidak ada apa-apa. Kami hanya agak khawatir karya seni kami mungkin tidak cukup bagus untuk memenuhi standar Anda yang terhormat, Direktur Lu. Suara di telepon terdengar sangat cemas. Tidak masalah, aku hanya akan belajar. Luban berkata dengan murah hati. Kalau begitu, bolehkah saya tahu apakah Anda akan datang pagi atau sore, Direktur Lu? Pada sore hari. Luban menjawab, diikuti dengan penjelasan singkat tentang kondisi pameran seni dari pihak lain. Pihak tersebut juga meminta maaf karena menelepon terlalu larut dan mengganggu istirahat Luban sebelum akhirnya menutup telepon. Luban tidak mengambil hati kejadian kecil ini. Namun, Cheng Junji, penyelenggara pameran dan asosiasi industri, menjadi semakin gelisah. Faktanya, di dunia seni saat ini, sangat sedikit yang benar-benar berdedikasi untuk berkarya seni, karena bagaimanapun juga, manusia butuh makan. Jika lukisan tidak laku dan karya seni tidak menemukan pembeli, bagaimana mungkin seorang seniman bisa menahan lapar? Sekalipun Anda yakin memiliki bakat seperti Van Gogh, karya-karyanya baru bernilai setelah kematiannya. Di dunia yang kompetitif saat ini, sekalipun Anda meninggal, karya Anda belum tentu menjadi komoditas yang laku, kecuali mungkin kematian Anda unik. Di jalur konvensional, sebagian besar merupakan hasil didikan akademi dengan para petinggi yang memiliki warisan dan memegang kendali. Para petinggi ini memiliki keterampilan yang mendalam, lukisan mereka populer, dan akibatnya, karya para murid dan murid mereka juga terjual dengan harga tinggi, menciptakan sebuah siklus. Yang lain harus menemukan jalan yang berbeda. Misalnya, gaya ekspresionis atau postmodern, mustahil untuk tidak bersatu. Kebanyakan karya bergaya postmodern, jika menyangkut estetika masyarakat umum, pada dasarnya berada pada level, saya tidak mengerti, tapi saya sangat terkejut. Orang biasa tidak memahaminya, dan para dermawan kaya yang menghabiskan uang juga tidak benar-benar memahaminya. Namun hal itu tidak menjadi masalah, selama ada lingkaran saling promosi dan dukungan komersial, ketidakpahaman tidak akan menghalangi pengumpulan. Jadi, sebagian orang dalam lingkaran itu mulai bergerak ke arah membuat karya mereka makin aneh, makin samar, makin tak terpahami, lalu mencari pendahulu untuk membesar-besarkannya, dan dengan cara ini, mereka menciptakan nilai bagi diri mereka sendiri. 99%, jika tidak semua, karya di pameran Cheng Junji diciptakan dengan tujuan ini. Karya-karya maestro disimpan sebagai permata mahkota,
sedangkan karya-karya lainnya berfungsi sebagai pelengkap, mengatur tipu muslihat untuk dijual kepada orang-orang kaya baru yang gemar membeli karya seni tetapi tidak benar-benar memahaminya, sehingga membentuk semacam rantai industri. Tentu saja, bahkan dalam situasi seperti itu, beberapa karya terlalu keterlaluan dan tidak dapat dijual sama sekali. Misalnya, sebuah karya yang merupakan toilet umum bergerak, dengan kekurangannya adalah pintu dan toiletnya terbuat dari kaca transparan. Sang seniman memajangnya di jalan agar dapat digunakan oleh pejalan kaki, dengan klaim bahwa itu adalah cara untuk membebaskan diri dan kembali ke alam. Lalu ada karya lain berupa televisi tua yang sudah usang berisi sebuah apel yang telah digigit. Menurut sang seniman, siapapun bisa mengganti apel tersebut asalkan ia menggigit apel yang baru, yang konon menandakan mutasi umat manusia di era elektronik. Cheng Junji tidak bisa memahaminya. Karya lainnya adalah sebuah cermin yang seluruhnya dilapisi cat kuning. Karena permukaan cermin tertutup cat, yang terlihat hanyalah warna kuning. Sang seniman mengklaim bahwa ini adalah protes diam-diam terhadap masyarakat materialistis, tetapi sayangnya, tampaknya tidak ada yang menyukai bentuk protes ini, dan karya tersebut tidak laku. Namun, seniman yang melukis cermin berwarna kuning itu masih menyimpan secercah harapan karena seorang seniman visual postmodern lain terinspirasi setelah melihat karyanya dan melapisi seluruh cermin dengan cat merah. Karya seni ini terjual jutaan dolar di sebuah lelang, sehingga pencipta cermin bercat kuning itu terus bermimpi untuk bangkit. Cheng Junji membuat keputusan tergesa-gesa ini karena dia khawatir kunjungan Lu Ban ke pameran dapat menimbulkan beberapa efek yang tidak diinginkan. Perlu diketahui, Lu Ban bukanlah salah seorang taipan batubara baru yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Ia adalah seorang sutradara yang telah membuat film-film laris dan menyapu bersih penghargaan di pesta-pesta seniman, dengan selera seni yang pasti lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Cheng Junji sendiri telah menonton film-film itu. Belum lagi aransemen beberapa adegan, komposisi, pewarnaan, penyajian yang ia rasa tak akan pernah bisa ia pelajari seumur hidupnya. Kalau orang seperti itu melihat benda seni hanya sebagai alat penipuan, Cheng bisa hancur. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Lu Ban sendiri mungkin tidak memahami karya seni tersebut dan tertipu untuk memujinya. Jika demikian, semua karya seni di pameran tersebut bisa terjual dengan harga tinggi di hari yang sama. Namun, kemungkinan ini tampak sangat kecil sehingga Cheng Junji mungkin sebaiknya membeli beberapa tiket lotre dan berdoa agar menang. Itulah sebabnya setelah dia memastikan Lu Ban memang orang yang datang, dia berencana untuk mengatur semuanya dalam semalam, menyembunyikan penipuan yang paling tidak masuk akal dan mencolok, dan menyajikan beberapa bagian yang terhormat sebagai gantinya. Setelah berpikir sejauh ini, Cheng Junji segera menghubungi rekan-rekan media dan jurnalis yang dikenalnya, memberi tahu mereka tentang kehadiran Lu Ban di pameran. Laporan sederhana dari mereka akan membangkitkan rasa ingin tahu orang lain, dan ia dapat memanfaatkan kesempatan untuk menjual lebih banyak, sehingga membantu industri ini berkembang. Dengan harapan ini, Cheng Junji menunggu hingga sore berikutnya. Bab 666. Pameran Seni Postmodern. Pusat Pameran Seni Jiangcheng. Terletak di pinggiran kota Jiangcheng, pusat konvensi ini baru saja selesai dibangun. Selain pusat pameran seni bergaya avant-garde, kawasan ini juga menampung sejumlah museum, bengkel kreatif, teater, dan pusat pengalaman yang masih dalam tahap pembangunan. Konon dulunya tempat ini merupakan lokasi teater besar Jiangcheng, dan setelah dibeli oleh Jiangcheng Industries, tempat ini diubah menjadi komunitas untuk mempromosikan energi positif dan menciptakan seni. Lu Ban merasa betah begitu tiba di sini. Namun, jarak antara tempat ini dan distrik kota cukup jauh. Tidak ada permukiman padat penduduk di sekitarnya, melainkan hamparan lahan pertanian yang luas. Berkat hal ini, tempat ini tidak terlalu ramai. Saat Lu Ban berjalan, dia melihat beberapa pasangan muda, sebagian besar gadis sedang menuntun para pria, dan dia berpikir bahwa seni avant-garde semacam ini mungkin lebih menarik bagi wanita muda yang artistik. Tentu saja, ada juga orang-orang yang jelas-jelas berjiwa seni, seperti orang yang berjalan di depan Lu Ban. Meskipun cuaca sedang agak panas, ia mengenakan jaket katun yang penuh lubang. Rambutnya berantakan, dan ketika melihat wajahnya, Lu Ban menyadari bahwa wajahnya persegi dan tatapannya tajam. Melihat pria itu melangkah beberapa langkah ke tempat sampah di sampingnya. Tiba-tiba ia mengulurkan tangan dan mengambil puntung rokok yang hampir padam dari asbak di atas tempat sampah. Dengan cekatan, ia menjepit puntung rokok itu, lalu menghisapnya dalam-dalam. Bara api yang lemah itu menyala kembali bersama aliran udara yang melewati saringan, bagaikan kehidupan yang hidup dan tiada akhir, melambangkan perjuangan sang seniman, seburuk apapun penampilannya, asal ada keyakinan di hatinya, tempat manapun bisa menjadi panggung. Lu Ban merasa terinspirasi dan dia mengangguk hormat kepada seniman itu. Orang lainnya melihat Lu Ban, tetapi tatapannya tetap teguh dan tidak bergerak, seperti patung. Lu Ban memahami ini sebagai tanda selesainya karya seniman tersebut.
Dia sampai di pintu masuk pusat pameran seni. Tidak banyak orang di sekitar, hanya berpencar di luar stan pameran. Luban sedang dipindai tiket elektroniknya oleh petugas tiket dan baru saja memasuki pusat pameran ketika ia melihat seorang pria botak menghampirinya. "Halo, nama saya Cheng Junji, penanggung jawab pameran ini," kata pria itu sambil memperkenalkan diri dan bersemangat bersiap untuk mengajak Luban berkeliling. "Tidak perlu, aku lebih suka melihat-lihat sendiri." Luban merasa bahwa karya seni semacam itu perlu dilihat dan direnungkan sendiri terlebih dahulu, untuk mendapatkan kesan yang paling mendalam, meskipun bertentangan dengan motif awal sang pencipta. Pengalaman seperti itu sungguh unik. Saat ini, banyak orang suka menonton orang lain menjelaskan film di internet atau membaca novel dengan cepat, meskipun menghemat waktu dan memungkinkan orang memahami inti cerita dengan cepat, banyak detail karya yang hilang. Oleh karena itu, Luban tidak membutuhkan pemandu. Setelah menolak tawaran tur berpemandu, karya seni pertama yang dilihat Luban adalah sesuatu yang aneh. Itu adalah kursi sederhana, tampak biasa saja seperti kursi kayu manapun yang mungkin ditemukan di mana saja. Tetapi di samping kursi di tanah, ada beberapa noda kotor yang menyerupai muntahan. Luban tidak mengatakan noda itu buruk, tetapi dia agak bingung mengenai tujuannya. Pengunjung diperkenankan untuk duduk di karya seni tersebut dan merenung. Namun, jika duduk, seseorang pasti akan menginjak noda tersebut. Luban tidak begitu mengerti. Dia memutuskan untuk mengalaminya sendiri. Saat ia menginjak benda lembek dan kotor itu dan duduk di kursi, ia merasa lega karena bahan itu bukanlah kotoran sebenarnya, tetapi dibuat menggunakan metode khusus yang tidak menempel di sepatu. Dia mencoba berpikir, tetapi sensasi di bawah kakinya terus mengganggu pikirannya. Pada saat itu, Luban mendapat pencerahan. Ternyata karya seni ini ingin menyampaikan kepada semua orang bahwa pemikiran terhebat sekalipun akan terputus ketika dihadapkan dengan polusi dan bahaya yang mengancam diri sendiri. Dia mengangguk, turun, dan merasa sangat dihargai. Luban terus berjalan lebih jauh ke dalam pameran. Berikutnya, ia melihat sebuah payung yang hanya tinggal rangkanya saja, mentimun yang ditempel di dinding, dan patung Liberty yang dicelupkan ke dalam panci berisi air seni. Luban datang ke sebuah akuarium berisi seekor gurita. Sesuai petunjuk di samping akuarium, pengunjung diperbolehkan merentangkan tangan dan membiarkan gurita melilit mereka. Luban mengulurkan tangannya ke dalam tangki. Tetapi gurita itu dengan malu-malu menjauh dari tangan Luban, meringkuk di sudut, tampak sangat ketakutan dan gemetar. Tidak semua hal di dunia ini berjalan sesuai harapan. Luban merasa ia telah memahami sesuatu. Setelah berkeliling pameran, Luban merasa ia telah memperoleh banyak hal. Seni memiliki banyak bentuk ekspresi, tetapi dampak terbesar datang dari hal-hal yang benar-benar dapat disentuh dan dirasakan. Misalnya, banyak bioskop sekarang memiliki film 4D, di mana kursi dapat bergetar, dan kadang-kadang bahkan menyemprotkan air. Ada batas pada apa yang dapat disampaikan hanya melalui visual dan efek suara, jadi beberapa film memilih untuk tidak menjadi biasa. Luban menganggap hal itu sangat berharga untuk dipelajari. Dia meninggalkan pameran seni tersebut, mengucapkan selamat tinggal kepada penyelenggara pameran, dan berencana untuk menjelajah lebih jauh di sini. Ada beberapa toko escape room, arena panahan, dan aula pengalaman CS sungguhan di sini. Luban sedang berjalan menyusuri jalan ketika tiba-tiba ia melihat sebuah toko yang menarik perhatiannya. Aula pengalaman VR. Dalam pemahaman Luban, VR itu tentang mengenakan headset dan berpura-pura ada seorang gadis cantik yang mencium, memeluk, dan mengangkat Anda, tetapi ketika ia memasuki toko, ia mendapati bahwa VR telah berkembang pesat. Meskipun masih mengenakan headset, pemain dapat memegang stick di tangan mereka dan menyelesaikan beberapa proyek permainan dasar dengan bantuan peralatan fasilitas khusus. Luban mencobanya. Dia menganggapnya cukup bagus, selain dari kualitas gambar, sentuhan, dan bentuk permainannya. Pada saat itulah, inspirasi Luban tiba-tiba melonjak. Jika beberapa perangkat dan permainan dapat dikembangkan untuk memungkinkan penonton benar-benar membenamkan diri dalam adegan film, dapatkah itu menghadirkan pengalaman yang melampaui apa yang tersedia saat ini? Sebelumnya, Abandon Capital Town merupakan upaya serupa, tetapi permainan di dunia nyata seperti itu membutuhkan banyak modal, dan hanya dapat menampung sedikit wisatawan. Luban sebelumnya juga pernah meneliti konsol game, beberapa di antaranya memiliki fitur sensor gerak yang dapat digunakan untuk berolahraga, tetapi hanya itu saja. Bagaimana jika Luban dapat mengembangkan perangkat yang memungkinkan orang benar-benar membenamkan diri dan bermain di dalam dunia film, bukankah itu akan menjadi bentuk ekspresi baru? Dan memang, polusi yang menyeluruh pasti lebih kuat daripada yang hanya ditularkan melalui film. Bahkan demi orang-orang di dunia ini, Luban harus menemukan cara agar semua orang dapat memperoleh pengetahuan tersebut sesegera mungkin. Suatu ide perlahan terbentuk dalam pikiran Luban.
Dia segera kembali ke distrik Jiangcheng dan juga menelepon Li Zijian, sekretaris Song Yunyan, untuk menanyakan tentang proyek bisnis terkait peralatan VR. Luban siap terjun ke bisnis game dan menghadirkan Pollution yang benar-benar imersif. Bab 667. Bisikan Iblis. Li Zijian hendak pergi mencari sesuatu untuk dimakan ketika dia menerima telepon dari Luban. Pada levelnya, kehidupan seorang pekerja telah mengalami beberapa perubahan. Li Zijian bekerja lebih banyak untuk bisnisnya sendiri, daripada memperhatikan gajinya meningkat secara bertahap. Melihat ide penelepon Luban, dia mengangkat alisnya. Panggilan telepon dari Luban biasanya merupakan kabar baik, meskipun seringkali menimbulkan masalah bagi Li Zijian, manfaatnya seringkali cukup besar. Jadi, Li Zijian dengan tegas menjawab panggilan Luban. Saudara Li, saya ingin membeli beberapa perusahaan konsol game. Setelah basa-basi sebentar, Luban langsung ke pokok permasalahan. Li Zijian bingung. Di dunia ini, perkembangan perusahaan konsol game dalam negeri cukup baik, tetapi pangsa pasarnya tidak terlalu tinggi. Sementara itu, para pemain besar di luar negeri, masing-masing kaya raya. Meskipun Luban tidak kekurangan uang, membelinya akan sangat sulit. Misalnya, sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam permainan keluarga, setelah menghadapi investasi yang serampangan dan jatuhnya saham yang hampir menyebabkan kebangkrutan, telah menimbun sejumlah besar uang tunai, cukup bagi perusahaan untuk menghambur-hamburkannya selama 100 tahun tanpa bangkrut. Atau ambil contoh perusahaan lain yang berhasil masuk 3 besar. Perusahaan itu mengiklankan diri sebagai perusahaan yang tidak kekurangan uang, mengakuisisi berbagai studio di mana-mana. Game yang dibeli akan tersedia gratis bagi anggota, mengguncang sebagian ekosistem industri. Lalu ada raksasa pasar lain yang tidak hanya menjual konsol permainan tetapi juga memasarkan TV, sistem suara, headphone yang cocok, dan mengembangkan perusahaan hiburan ke segala arah, seringkali menghabiskan uang untuk produk eksklusif berbatas waktu dan gerakan mencolok lainnya. Perusahaan-perusahaan ini bukanlah jenis perusahaan yang dapat dengan mudah dibeli oleh Luban. Tentu saja, jika Luban benar-benar ingin terjun ke industri game, ia bisa bekerja sama dengan perusahaan atau studio game. Mengingat portofolio kekayaan intelektualnya saat ini, membuat sebuah game hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Jadi mendengar apa yang dikatakan Luban membuat Li Zijian penasaran. Mengapa Luban ingin ikut campur dengan seluruh perusahaan konsol game jika ia ingin membuat game? Ya, saya berencana merilis game, tapi setelah melihat-lihat, saya tidak menemukan satupun konsol game di pasaran yang memenuhi standar game saya. Jadi, saya pikir sebaiknya saya membuat konsol game sendiri. Luban berbicara dengan santai seolah-olah dia baru saja memakan nasi dalam panci tanah liat yang rasanya tidak enak di luar dan memutuskan untuk pulang dan membuatnya sendiri. Namun Li Zijian masih terkejut. Apakah Luban kurang akal sehat, atau dia benar-benar punya rencana induk? Membuat konsol game bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya oleh segelintir teknisi dan orang pintar, terutama di industri game yang kompetitif. Jika Anda ingin menghasilkan uang, konsol game tersebut tidak hanya harus andal, tetapi juga membutuhkan judul-judul pihak pertama yang luar biasa, dan terlebih lagi, dukungan dari banyak studio pihak ketiga sangatlah penting. Sejujurnya, konsol game bukanlah PC. Ketika perusahaan mengembangkan game untuk platform ini, mereka perlu menggunakan konsol pengembangan untuk adaptasi tertentu. Jika Anda tidak dapat meningkatkan basis terpasang, mengapa perusahaan lain ingin beradaptasi untuk Anda? Dan jika tidak banyak game yang bisa dimainkan di konsol Anda, bagaimana basis terpasangnya bisa meningkat? Hal ini menciptakan semacam siklus yang saling terkait. Terutama di pasar-pasar besar seperti Eropa dan Amerika, selain sebagian pemain profesional, kebanyakan orang membeli konsol untuk menembak, bermain sepak bola, atau balapan. Banyak konsol game di rumah hanyalah permulaan untuk game tembak-menembak, mobil, dan bola. Jika mereka melihat konsol game Anda tidak memungkinkan mereka bermain daring dengan teman-teman, bahkan seekor anjing pun tidak akan membelinya. Lagi pula, biasanya butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan konsol game yang layak. Bukankah usulan Luban agak terlambat? Meski ada semua keraguan dalam benaknya, Li Zijian tetap tidak menyuarakannya. Lagi pula, ia sudah berkali-kali ragu sebelumnya, dan pada akhirnya, Luban selalu membuktikan bahwa keraguan Li Zijian tidak berarti apa-apa. Luban selalu bisa mewujudkannya. Oleh karena itu, Li Zijian tidak terburu-buru untuk dibuktikan salah tetapi malah setuju. Dia bahkan menghubungi ketiga raksasa itu. Merupakan suatu kehormatan besar bagi Silen Media untuk dipilih sebagai mitra kerjasama oleh Direktur Luban. Perusahaan kami memiliki sejarah sahabat dan teknologi pengembangan game yang luar biasa selama beberapa tahun terakhir. Namun, kami sungguh menyesal karena kebijakan operasional perusahaan kami. Mohon maaf karena kami tidak dapat menyetujui permintaan akuisisi ini.
Jika Anda ingin mengajukan kerjasama lain, silakan hubungi XXXXXX di Departemen Kerja sama kami. Itulah jawaban dari salah satu perusahaan. Kami sangat menyesal, tetapi saat ini kami tidak berniat menjual bisnis ini. Jika perusahaan Anda ingin bekerja sama, Anda dapat mempertimbangkan untuk memberikan laporan keuangan perusahaan Anda, dan kami akan mempertimbangkan kemungkinan untuk mengakuisisi perusahaan Anda. Begitulah tanggapan perusahaan lain. Mengenai perusahaan ketiga, Li Zijian telah menunggu selama beberapa hari tanpa balasan email resmi, mungkin karena mereka terlalu sibuk dengan bisnis lain untuk menyadarinya. Bagaimanapun, mencari dukungan dari tiga raksasa industri konsol game tidaklah terlalu bisa diandalkan. Li Zijian memikirkannya dan merasa bahwa mungkin permintaan Direktur Lu Ban untuk membeli perusahaan game terlalu ambigu. Apakah ia ingin memproduksi game indie untuk uji coba, atau ia mengincar game blockbuster sungguhan? Dia memutuskan untuk mengunjungi Direktur Lu Ban untuk mendapatkan pemahaman lebih rinci tentang kebutuhannya. Tempat yang dikunjungi Li Zijian tentu saja bukan rumah Lu Ban, melainkan Silent Media. Di sana, semua karyawan bekerja dengan sungguh-sungguh atau memperkaya diri dengan mempelajari teknologi baru, hanya resepsionis yang bermain game. Saat melihat Li Zijian, Lu Ban tersenyum. Waktunya tepat, saya baru saja menyelesaikan sesuatu di sini. Ayo coba. Li Zijian tidak mengerti. Lu Ban segera membawanya ke sebuah ruangan yang sebelumnya tampak digunakan untuk menyimpan peralatan, kini telah dikosongkan. Li Zijian melihat ada sebuah kursi di tengah ruangan, beserta helm yang menutupi mata. Helm itu sekilas tampak seperti perangkat VR, terhubung dengan kabel rumit ke beberapa stasiun kerja di dekatnya. Apakah kamu ingin mencobanya? Itu mungkin, tapi apakah aman? Li Zijian bertanya tanpa sadar. Oh benar, sebelum ujian, tolong tanda tangani ini. Lu Ban sepertinya teringat sesuatu dan menyerahkan sebuah dokumen kepada Li Zijian. Hal itu dengan jelas menyatakan suatu pernyataan penyangkalan. Itu adalah jenis dokumen yang akan ditandatangani seseorang sebelum terlibat dalam aktivitas berisiko seperti lompat bunge atau terjun payung, mengakui potensi bahaya terhadap nyawa dan setuju menanggung konsekuensi jika tidak mengikuti aturan. Mulut Li Zijian berkedut. Akan tetapi, setelah meneliti helm itu, yang mungkin tidak memiliki fitur untuk memasukkan otaknya ke dalam gelombang mikro, dia menandatangani dokumen itu, mengenakan helm itu, dan berbaring di kursi mengikuti instruksi Lu Ban. Bagaimana ini diaktifkan? Li Zijian bertanya saat dia tidak melihat apapun selain kegelapan di hadapannya. Katakan saja, mulai tautannya. Lu Ban memberi instruksi dari samping. Headphone itu memiliki peredam bising yang sangat baik, sehingga suaranya terdengar samar dan halus, seperti bisikan setan yang menggoda untuk menjerumuskan seseorang ke dalam dosa. Oh, tautan mulai. Saat berikutnya, Li Zijian melihat kaleidoskop warna hitam cerah muncul di depan matanya. Bab 668. Perjalanan di Lautan Bintang. Jika guru seni bahasa Li Zijian tahu apa yang dirasakannya saat itu, dia pasti akan menemukan cara untuk melompat dan meninjunya dengan tangan sebesar karung pasir, untuk menunjukkan kepadanya siapa sebenarnya guru pendidikan jasmani yang sebenarnya. Akan tetapi, apa yang disaksikan Li Zijian adalah benar-benar riuhnya warna yang muncul dari kegelapan, warna-warna yang tidak berasal dari dunia ini meledak di depan matanya. Warna-warna cemerlang itu seakan datang dari alam semesta yang jauh dan tak terbatas, nebula-nebula yang terang dan kuno, bagaikan balada yang jauh, bersenandung di telinganya. Li Zijian segera menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mendengar suara apapun dari luar. Namun, keadaan di sekitarnya tetap sunyi. Sebagus apapun headphone yang digunakan, paling banter hanya mengurangi efisiensi transmisi suara, karena materi itu sendiri yang menghantarkan suara. Tanpa adanya white noise yang terdengar di headphone, keheningan semacam ini terasa sangat tidak alami. Li Zijian mencoba menoleh, dia melihat sekelilingnya. Dia berada di tengah lautan bintang. Rasanya seperti benar-benar melayang dalam kehampaan yang sunyi dan dingin itu, dunia yang begitu tandus hingga tak ada satu atom pun yang bisa ditemui. Dalam keheningan itu, Li Zijian terdiam. Direktur Lu. Li Zijian mencoba berbicara, tetapi yang didengarnya hanyalah gema tulangnya. Dunia ini bahkan tidak memiliki udara. Ketakutan yang tak bernama perlahan-lahan menjalar ke tulang punggung Li Zijian. Itu adalah ketakutan manusia terhadap ruang yang terlalu luas. Di ruang tanpa atas, bawah, kiri, atau kanan ini, di mana seseorang tidak dapat menyentuh apapun, kelemahan manusia sebagai makhluk yang tumbuh dengan kaki menapaki tanah mulai mencuat ke permukaan. Ada yang mengatakan bahwa jika manusia tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungannya pada tanah, mereka tidak akan pernah dapat memulai perjalanan kosmik yang sesungguhnya. Ketergantungan ini tidak hanya pada tanah, fisik itu sendiri tetapi juga pada bumi. Ketika manusia tidak dapat lagi melihat planet biru ini dan memasuki luar angkasa sepenuhnya, langsung menuju ke tempat yang tidak diketahui di luar sana, saat itulah ketakutan yang sesungguhnya terwujud.
Li Zijian mencoba menggerakkan tangannya. Kemudian, ia terkejut saat mendapati bahwa ia dapat menggerakkan tangan dan kakinya dengan bebas. Bukankah aku sedang duduk di kursi? Teknologi hitam macam apa ini? Li Zijian menggaruk kepalanya, terkejut saat mengetahui bahwa dia bahkan tidak bisa merasakan helm di kepalanya. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia berjuang sejenak, lalu mencoba berenang menuju bintang yang berkelap-kelip di depannya, tetapi sia-sia. Di hamparan kekosongan yang luas ini, Li Zijian tidak tahu apakah dia benar-benar bergerak atau tidak. Direktur Lu. Li Zijian bertanya ragu-ragu. Dia memikirkan banyak kemungkinan, termasuk saat dia mengenakan helm itu, kebocoran listrik menyebabkan dia secara tidak sengaja melakukan perjalanan melintasi waktu, dan kini dia tiba di alam semesta yang tandus, hendak membangkitkan semacam jari emas yang akan memungkinkannya menciptakan sebuah planet dan memulai evolusi peradaban. Namun tak lama kemudian, Lu Ban menghancurkan fantasinya. Saya di sini, saya baru saja merapikan peralatan. Bagaimana rasanya, Saudara Li? Suara Lu Ban terdengar di telinga Li Zijian. Apakah aku sedang bermain? Li Zijian merasa sangat aneh. Seharusnya ia berbaring di kursi, tetapi kini ia bisa bergerak bebas, seolah-olah ia benar-benar melintasi lautan bintang ini. Ini di luar jangkauan teknologi VR, hampir seperti realitas virtual yang dibanggakan oleh metaverse itu. Baiklah, ini adalah adegan dasar yang kami gunakan untuk debugging. Lu Ban menjawab. Li Zijian bertanya, melayang di luar angkasa seperti ini selalu terasa agak aneh. Itu agak sulit, kami belum membuat ground scene yang spesifik karena melibatkan masalah seperti clipping. Lu Ban menjawab. Li Zijian tidak menuntut terlalu banyak. Lagi pula, sudah lebih dari seminggu sejak Lu Ban dan dia membicarakan tentang pembelian perusahaan game, dan Lu Ban tampak sudah siap. Setelah hanyut di alam semesta cukup lama, Li Zijian meminta Lu Ban membantunya keluar dari permainan. Diiringi semburat hitam yang dipenuhi warna-warna menyilaukan, Li Zijian sekali lagi merasakan tarikan gravitasi, mendengar suara-suara dunia luar, dan merasakan berat helm di kepalanya. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh helmnya. Li Zijian melepasnya dan kembali ke dunia nyata. Selamat datang kembali ke dunia nyata. Lu Ban berdiri di sana, mengulurkan tangannya ke arah Li Zijian. Sambil menggenggam tangan itu, Li Zijian berdiri. Sensasi tanpa bobot masih menyelimuti dirinya, dan Li Zijian merasa seolah-olah adegan terakhir itu seperti mimpi. Bagaimana kamu bisa mencapai ini, sama seperti di game, The Matrix? Li Zijian teringat pada colokan saraf di film klasik dan tanpa sadar menyentuh bagian belakang kepalanya, merasakan sedikit kekecewaan karena tidak menemukan colokan apapun di sana. Pada dasarnya, kognisi terkadang bisa menipu. Dengan teknologi khusus, kita bisa mengaburkan batas antara kepalsuan dan kenyataan. Lu Ban menjelaskan secara singkat. Li Zijian tidak bertanya lebih lanjut. Pertama, ini jelas merupakan rahasia dagang. Teknologi semacam itu dapat mengubah seluruh dunia jika sembarang orang mendapatkannya. Kedua, ia yakin ia tidak akan memahami detail teknisnya. Mungkin saja Lu Ban hanya mengulang apa yang dikatakan kepadanya, jadi tidak perlu fokus pada detailnya. Kamu punya ini, ngapain beli perusahaan game? Bikin sendiri aja, pasti bakal ngalahin konsol game itu. Li Zijian berkata, seraya menambahkan bahwa konsol game saat ini paling banyak menawarkan fitur sensor gerak dan jarang dilengkapi VR. Pengalaman bermain game imersif penuh ala Lu Ban pasti akan memikat para gamer manapun. Ia yakin bahwa begitu perangkat permainan ini hadir di pasaran, dunia permainan akan gegap gempita, menandakan dimulainya era baru untuk konsol permainan. Apalagi teknologi semacam ini pasti akan diaplikasikan di berbagai bidang seperti militer, teknologi, pertanian, olahraga, dan lain sebagainya, menandai revolusi industri kelima. Sebagai sekretaris CEO sebuah konglomerat industri besar, pikiran Li Zijian tiba-tiba dipenuhi dengan berbagai prospek aplikasi dan skema alternatif. Bahkan konsep yang sebelumnya diabaikan seperti metaverse yang merampas uang tiba-tiba terasa jauh lebih nyata dengan hadirnya perangkat ini. Lagi pula, siapa yang bisa menolak membeli kode unik untuk istri seperti kertas yang dapat dilihat dan disentuh melalui perangkat ini? Perlu diingat bahwa bahkan manusia kertas 3D, yang dapat dimanipulasi secara bebas, dapat menghasilkan pendapatan bulanan yang menggila hingga miliaran dolar. Fanatisme para gamer untuk pengalaman yang lebih realistis pasti akan semakin besar. Saya perlu memproduksi ini dalam jumlah besar, lagi pula, saya awam soal game. Saya butuh beberapa profesional untuk membimbing saya, kata Lu Ban dengan tenang. Dia telah memutuskan untuk mengubah materi dari Night of Summoning Spirits menjadi permainan seperti VR, yang memungkinkan pemain untuk mendalami penjelajahan Storm Villa dan menemukan kebenarannya sendiri. Lagi pula, semua polusi selama ini telah ditanamkan oleh Lu Ban, tetapi hanya polusi yang ditemukan langsung oleh para pemain lah yang akan menjadi polusi paling berharga.
Bab 669. Investor Luban. Luban memilih untuk mengembangkan game VR karena skenario Storm Villa relatif sederhana, sebagian besar peristiwa terjadi di dalam rumah besar, dan pemandangan di luar juga cukup monoton, pemain jarang meninggalkan rumah untuk pergi keluar. Dibandingkan dengan jenis game yang selalu membanggakan dunia terbuka, adegan-adegan kecil namun indah dan memukau lebih cocok untuk game VR pertama ini. Selain itu, lebih mudah untuk merangsang rasa takut pemain dalam lingkungan yang terbatas dan menindas. Lihatlah film-film horor itu, mereka biasanya membatasi karakternya di area tertentu, sebuah rumah, atau bahkan satu ruangan, menciptakan rasa terkurung dan tak berdaya yang tak bisa dihindari. Dibandingkan dengan dataran luas, ruangan gelap yang sempit jelas lebih menakutkan. Adapun teknologi inti dari game ini. Setelah Li Zijian pergi, Luban meletakkan tangannya di helm. Potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya tersebar seperti halaman buku. Helm kokoh, sangat mungkin menyelamatkan nyawa Anda saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Itu menutupi semua penglihatan, tidak dapat melihat hal-hal di luar dengan jelas. Ringan, nyaman, hampir tidak terasa beratnya. Teks tersebut mendeskripsikan helm tersebut. Selain itu, di bawah kata-kata tersebut ada kata-kata lain yang ditulis dengan tulisan tangan Luban. Kristal yang melampaui teknologi realitas virtual, mampu memberikan pengalaman mendalam di dunia virtual. Dapat mengambil alih semua indera pengguna, teknologi yang benar-benar imersif. Sangat aman, tidak akan terjadi kecelakaan. Dengan tambahan kata-kata ini, helm tersebut berubah dari helm keselamatan biasa menjadi helm yang melampaui eranya dengan teknologi VR. Tentu saja, mekanisme spesifik fungsinya tidak diketahui oleh Luban. Dia tidak mengerti implementasi teknologi VR maupun pengembangan game. Teks deskriptif yang ditulisnya juga tidak terlalu ketat. Tetapi bagaimanapun juga, Luban menganggap itu sudah cukup, dan helmnya sekarang dapat berfungsi dengan baik. Helm ini hanyalah produk uji coba milik Luban, ia menguji apakah ia bisa memperoleh benda luar biasa yang melampaui pemahamannya, tanpa mengetahui prinsip-prinsip spesifiknya, hanya melalui deskripsi. Sebenarnya, saat ia belajar memutar pena menggunakan spidol, Luban sudah merasakan hal ini sampai batas tertentu. Dia sendiri tidak mengerti seluk-beluk pemintalan pena, tetapi dengan menambahkan kata-kata tersebut ke dalam informasi pena, bahkan orang seperti dia yang tidak berpengalaman dalam pemintalan pena dapat dengan lancar melakukan banyak manuver sulit. Hal ini mudah dipahami, karena bagaimanapun juga, Luban bukanlah dewa, maha tahu dan maha kuasa. Ia hanya tahu apa yang ia ketahui. Dalam skenario seperti itu, jika ia hanya bisa memberikan pengetahuannya sendiri kepada suatu objek, maka akan ada batasan yang signifikan pada kemampuan objek tersebut. Demikian pula, Luban juga bisa memperoleh pengetahuan di luar pemahamannya dengan menggunakan kemampuan ini. Misalnya, Luban bisa menulis pada informasi sebuah buku ini berisi nama asli semua penguasa kuno dan lokasi segel mereka, dan secara teoritis, buku itu akan berisi semua informasi tentang penguasa kuno. Sayangnya, bukan berarti Luban bisa memperoleh pengetahuan itu, karena pengetahuan itu mengandung tingkat polusi yang tinggi. Begitu Luban mulai menulis, polusi itu akan menggerogoti halaman-halamannya, dan dalam sekejap, buku itu akan bermutasi menjadi monster mengerikan, berguling-guling di atas meja Luban. Jika pencemaran melampaui batas toleransi benda, maka mutasi tidak dapat dilakukan. Luban tidak akan pernah menulis, maha tahu dan maha kuasa, di dahinya sendiri, entah karena itu tidak akan efektif, atau itu akan langsung mengubahnya menjadi gumpalan daging besar yang tidak sadarkan diri, menyebar dan melahap semua yang ada di sekitarnya. Namun, Luban memang bisa memperoleh pengetahuan tentang VR dengan cara itu. Luban tidak mungkin menulis kata-kata ini pada setiap helm, jika dia harus menulis jutaan, dia akan mati kelelahan sebelum menyelesaikan tugasnya. Ada pepatah yang mengatakan, lebih baik mengajari seseorang memancing daripada memberinya ikan. Setelah memastikan bahwa teknologi realitas virtual dapat diterapkan, Luban memutuskan untuk membuat lini produksi yang mampu memproduksi perangkat tersebut. Inilah alasan mendasar mengapa dia mencari perusahaan konsol game. Untungnya, Luban cukup terkenal, dan tidak butuh waktu lama bagi Li Zijian untuk membantunya menghubungi perusahaan pengembang konsol game. Si Ming agak gugup. Dia duduk di sofa di ruang penerima tamu, menunggu rombongan lain tiba, sambil terus-menerus memeriksa materi perusahaan di tangannya untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Pikirannya melayang ke banyak hal, istri dan putrinya di rumah, teman-temannya yang memulai bisnis, dan para karyawan yang penuh semangat. Negosiasi bisnis ini harus berhasil, kegagalan bukanlah pilihan. Pendiri perusahaan pengembang konsol game, Si Ming, lahir di wilayah pesisir tenggara. Ia tumbuh besar dikelilingi berbagai konsol game, sementara yang lain masih bermain dengan tongkat dan berpura-pura menunggang kuda di halaman. Ia sudah bertualang di benua-benua dunia lain, berperan sebagai pahlawan dan melawan naga-naga jahat.
Seiring bertambahnya usia, Siming secara alami terjun ke industri game. Dengan bakat dan kreativitasnya yang luar biasa, ia menciptakan 2 game indie yang mendapat pujian kritis dan sukses secara komersial. Setelah menerima investasi, Siming mengembangkan sebuah game bertema budidaya makhluk abadi, dan meraih kesuksesan luar biasa. Perusahaan tersebut berkembang pesat dan sempat menjadi perbincangan hangat di industri. Didorong oleh para investor, Siming mulai mengembangkan beberapa lini produk. Pada suatu waktu, ia memiliki 4 tim berbeda yang mengerjakan berbagai permainan. Ia juga meluncurkan lini produksi konsol permainan, yang bertujuan menjadi padanan Nintendo di dalam negeri. Sayangnya, ia bukanlah seorang pengusaha generasi kedua yang kaya dengan aset keluarga yang besar, dan lingkungan persaingan yang keras dengan cepat terbukti menjadi pengalaman belajar baginya. Dari keempat tim, 1 tim bubar karena ketidaksepakatan tentang filosofi permainan, tim lain tertinggal karena rencana proyek yang terlalu ambisius, tim ketiga menghadapi kesulitan yang tidak dapat diatasi selama pengembangan, sedangkan tim keempat, yang berjalan dengan baik, terpukul ketika permainan serupa dirilis, yang mengakibatkan Waterloo dan sangat merusak kepercayaan diri tim. Sedangkan untuk lini produksi konsol game, meskipun konsol game mereka memiliki desain yang bagus, mereka mengalami masalah kontrol kualitas yang signifikan. Ditambah lagi dengan dampak game seluler, penjualan mereka pun buruk. Yang paling kritis, para investor tiba-tiba memutuskan untuk menghentikan pendanaan lebih lanjut. Putusnya rantai keuangan ini membuat Siming berada dalam krisis internal dan eksternal, bahkan ia mulai mempertimbangkan untuk menutup perusahaan demi penjualan dengan harga rendah. Saat itulah Siming mendengar bahwa Luban sedang mencari kerjasama dengan produsen konsol game. Sebagian besar industri mengamati langkah Luban dengan hati-hati, tuntutannya ketat, pada dasarnya mengusulkan pembelian penuh, yang secara efektif menggantikan investor sebelumnya. Mengingat latar belakang keuangan yang kompleks di balik sebagian besar perusahaan konsol game yang beroperasi dengan baik, tentu saja mereka tidak berniat menjual. Hanya seseorang seperti Siming, yang sedang mengalami kesulitan atau bersiap meninggalkan industri, yang akan setuju. Ini sebenarnya adalah dilema klasik dalam investasi, sulit untuk membeli perusahaan yang sedang berkembang pesat, tetapi perusahaan yang sedang menurun tidak layak untuk dibeli. Siming ragu apakah ia bisa memenangkan hati Luban. Ia mendengar langkah kaki di luar pintu dan berdiri. Bab 670. Resolusi. Yanan. Pada hari ini, mahasiswa kedokteran Zheng Li sedang beristirahat dari belajar dan menjelajah daring. Liburan bulan Oktober tak kunjung menghilangkan rasa lelah belajar. Bulan November, saat musim gugur yang panjang, cuaca di Yanan sudah sangat dingin. Setelah makan di kafetaria, Zheng Li bergegas kembali ke asramanya, menyalakan komputer, menonton beberapa video, lalu memeriksa berita. Pada saat itu, Zheng Li melihat sebuah berita. Silent Media akan meluncurkan peralatan hiburan digital pertama yang dikembangkan sendiri pada bulan Januari. Melihat berita ini, Zheng Li tiba-tiba teringat laporan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Silent Media milik Luban telah berinvestasi di sebuah perusahaan permainan pesisir. Zheng Li belum pernah mendengar tentang game yang diproduksi oleh perusahaan ini, dan opini yang ia baca saat itu menunjukkan bahwa, meskipun perusahaan tersebut tampak baik-baik saja, sebenarnya perusahaan tersebut berada di ambang kegagalan. Konsol game yang mereka produksi tidak begitu bagus, dan Luban tampaknya telah merugi atas investasinya. Seperti yang diketahui semua orang, Luban adalah seorang sutradara film, dan film serta game adalah 2 kategori yang sangat berbeda. Meskipun banyak produser game menyukai film dan mencoba menciptakan narasi sinematik, sebuah game tetap harus menyenangkan untuk dimainkan. Banyak orang skeptis terhadap Luban yang ingin beralih ke industri lain. Tetapi meskipun mereka skeptis, sebagian besar tidak akan bersuara. Lagi pula, terakhir kali, dan sebelumnya lagi, dan beberapa kali sebelumnya lagi, Luban telah membuktikan mereka salah. Berbicara di saat seperti itu hanya untuk akun pemasaran yang mencari pengaruh. Orang-orang serius di dunia game tidak akan bicara omong kosong. Mengenai membuka botol sampahnya terlebih dahulu, orang-orang merasa sedikit ragu. Luban membuat film-film yang luar biasa, tetapi film sepenuhnya dikendalikan oleh sutradara. Penonton hanya dapat melihat apa yang diinginkan sutradara, memastikan semua orang melihat hal yang sama. Meskipun interpretasinya mungkin berbeda, kualitas yang disajikan tetap konsisten. Permainannya berbeda-beda. Selain novel elektronik yang tidak memiliki pilihan, hanya teks dan gambar, sebagian besar permainan melibatkan elemen strategi dan permainan. Hal ini menyebabkan sebagian pemain menikmati pengalaman bermain yang lancar, merasakan apa yang diinginkan pengembang, sebagian lagi kesulitan dengan kontrol dan akhirnya mengembalikan uang permainan karena frustrasi, dan sebagian lagi merasa permainan terlalu mudah dan karenanya tidak menarik. Bahkan nasib buruk terkadang dapat berujung pada ulasan negatif,
Seperti saat seorang pemain mencela pengembang dalam omelan 30 halaman karena mereka tidak mendapatkan karakter yang diinginkan setelah ratusan kali mencoba dalam permainan, sementara tetangganya mendapatkannya pada percobaan pertama. Sejauh mana pengalaman bermain game dapat bervariasi dari orang ke orang jauh lebih besar dibandingkan dengan bentuk hiburan lainnya. Jadi, selama ini, semua orang hanya diam saja, tidak terlalu memperhatikan urusan Luban, bahkan Zheng Li pun hampir melupakannya. Dia segera mengklik pesan itu untuk membaca rinciannya. Menurut Luban, perangkat game ini akan merevolusi dunia konsol game dan akan mendobrak semua sistem permainan yang ada. Ia menyatakan bahwa perangkat ini, dengan nama Sandy, Morningstar, bukan hanya sebuah terobosan dalam sejarah game, tetapi juga akan menjadi terobosan bagi seluruh industri hiburan elektronik modern. Setelah membaca berita, yang pada dasarnya menggembar-gemborkan perangkat baru tersebut, meskipun tidak ada foto, tidak ada gambar asli perangkat tersebut, dan tidak ada platform permainan terkait yang disebutkan, tampaknya konsol permainan ini bisa menjadi sebuah terobosan. Apakah itu benar-benar mengesankan? Sejujurnya, jika media terkait menyebutkan sesuatu tentang kemajuan pengembangan, bahkan sesuatu yang samar-samar, Zheng Li akan berpikir konsol game ini mungkin layak untuk dinantikan. Sekarang setelah dia membicarakan permainan besar seperti itu, Zheng Li agak khawatir Luban tidak akan mampu menyelamatkan mukanya. Dengarkan saja ini, memulai revolusi di arena konsol permainan, menjungkir balikkan semua permainan yang ada, sebuah terobosan dalam hiburan elektronik modern. Itu benar-benar suatu kebanggaan. Zheng Li memeras otaknya tetapi tetap tidak dapat memahami apa sebenarnya yang ingin dikembangkan Luban, tidak mungkin itu hanya sekedar tabung yang dimasukkan ke bagian belakang kepala. Dia merasa bahwa hanya antarmuka saraf yang dapat mengubah lanskap industri game saat ini. Zheng Li kemudian mengunjungi beberapa forum daring dan tempat-tempat seperti microblog untuk melihat apa yang dipikirkan orang lain, dan selain beberapa pendukung setia Luban, kebanyakan orang cukup pesimis terhadap perangkat baru Luban. Atau lebih tepatnya, begitulah kecenderungan orang-orang di sini. Beritahu mereka bahwa produk ini tidak ada tandingannya dan sangat bagus, dan kebanyakan dari mereka akan secara otomatis menolak karena sifatnya. Tetapi jika Anda mengakui beberapa hal, mengakui bahwa meskipun bagus, produk tersebut masih memiliki kekurangan, kemungkinan besar mereka akan mempercayai Anda dan menganggapnya tidak buruk. Sekarang, karena semua promosi Luban menggembar-gemborkannya sebagai produk yang sangat luar biasa, wajar saja jika orang-orang tidak terlalu yakin. Bahkan Siming, yang bertanggung jawab atas pengembangan, memiliki keraguan. Meskipun telah mencoba headset realitas virtual dengan nama Sandy, Morningstar, yang membuatnya terkesima, dan sangat yakin bahwa headset itu akan menjadi terobosan, bahkan melampaui apa yang dapat dibayangkannya. Di sisi lain, Siming belum pernah mencoba permainannya secara langsung, dan sikapnya terhadap permainan perangkat virtual ini tetap skeptis. Meskipun Luban kini menjadi pemilik tunggal perusahaan, dan paling banter hanya seorang karyawan, Siming sendiri masih mencintai game. Ia percaya bahwa teknologi inovatif seperti itu, jika tidak dipadukan dengan perangkat lunak yang unggul, hanya akan menjadi sia-sia dan lahir sebelum waktunya. Dalam sejarah permainan, ada banyak sekali contoh di mana permainan menyelamatkan perangkat keras, seperti bagaimana God of War dan Monster Hunter menyelamatkan PSP, sementara ada juga banyak kasus konsol gagal total karena kekurangan konten, seperti Sega Dreamcast yang sekarang terkubur 3 kaki di bawah tanah. Headset realitas virtual Luban mungkin kini memiliki teknologi paling tangguh, tetapi permainan yang menyertainya, dan bagaimana permainannya akan direalisasikan, masih terbuka untuk didiskusikan. Pertama, ada masalah kualitas dan resolusi grafis. Resolusi, mata manusia setara dengan ratusan juta piksel, dan pada resolusi tersebut, pemetaan tekstur dalam game-game masa kini nyaris tak lebih baik daripada gigi-gigi tajam. Ketika pemain bercanda tentang kualitas grafis, leluhur, lalu mengoleskannya ke wajah, dalam perangkat realitas virtual, bahkan game-game papan atas masa kini pun akan tampak seperti mosaik. Dan ketika grafisnya kabur, rasa keterlibatannya pun menurun. Jika Anda diberitahu bahwa tumpukan piksel yang kabur itu adalah seorang gadis cantik, tak akan ada yang berani berpikir. Demo yang ditunjukkan Luban adalah tentang alam semesta, sebuah skenario yang tidak jelas apakah grafisnya bagus atau buruk, dan hanya figur manusianya yang agak lumayan, tetapi itu masih jauh dari cukup. Kedua, realitas virtual sangat memperluas kemungkinan bermain, yang juga berarti kebebasan pemain perlu ditingkatkan. Di game-game sebelumnya, apapun yang dilakukan pemain, pada dasarnya mereka mengikuti perintah sistem, tetapi sekarang, pemain harus mengendalikan aksinya secara pribadi. Apakah perbedaan ini akan menjadi hambatan dalam bermain masih belum diketahui. Misalnya, bisakah seorang pria seberat 136 kg berlari dan melompat dengan mudah di dunia virtual, atau bisakah kemampuan fisik seorang pelari cepat 100 meter diwujudkan dalam game? Kesuksesan Luban juga ditentukan oleh apakah masalah-masalah ini, yang belum pernah dipertimbangkan dalam game-game sebelumnya. Akhirnya, di luar masalah teknis ini,
Si Ming tahu bahwa keberhasilan perangkat tersebut masih bergantung pada apakah permainannya menyenangkan atau tidak. Bagaimanapun, ini adalah konsol permainan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.